Nah, yang selanjutnya adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ini ada kaitannya dengan puasa Dzulhijjah, karena puasa Arafah ini adalah kita lakukan pada waktu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Artinya masih masuk dalam puasa-puasa yang dianjurkan atau disunahkan pada puasa Dzulhijjah atau 10 hari yang awal, yakni pada tanggal 9. Puasa Arafah memiliki satu keistimewaan yang sangat besar, yakni dihapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini ya hebatnya kalau kita mau berpuasa di bulan Arafah, di hari Arafah, puasa Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Keutamaannya akan dihapus dosa kita, tentunya dosa-dosa kecil ya anak-anak. Kalau dosa besar tidak akan begitu saja dihapus oleh Allah, karena dosa besar itu akan dihapus oleh Allah kalau kita mau bertaubat, dan itu adalah taubat nasuha. Ya, akan dihapus dosa-dosa kita selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Inilah betapa murahnya Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Begitu mudahnya kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah dan ampunan Allah kalau kita mau melakukan puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Anak-anak, selanjutnya adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan pertama di kalender Hijriah. Ya. Kita dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Kata orang Jawa bilang bulan Suro. Padahal Suro itu diambil dari kata Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram, namanya hari Asyura. Dan hari Asyura itulah kita disunahkan untuk berpuasa. Keutamaannya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa orang yang berpuasa pada puasa Asyura ini akan dihapus dosa-dosa kecil pada tahun sebelumnya. Nah, makanya harus kita lakukan anak-anak, kita usahakan semaksimal mungkin kita melakukan puasa sunnah ini, karena keutamaan dan manfaatnya sangat besar bagi kita, terutama untuk pengampunan dosa-dosa kita. Selanjutnya adalah puasa Sya'ban. Nah, puasa Sya'ban adalah bulan Sya'ban ini adalah bulan sebelum Ramadan. Dalil yang dipakai agar kita melakukan puasa, banyak berpuasa di bulan Sya'ban adalah dalil dari Rasulullah yang diceritakan bahwa Rasulullah itu setiap bulan Sya'ban pasti seringkali berpuasa. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan itu. Dan kita sebagai umat Rasulullah, maka sewajarnya kita meniru Rasulullah dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Apakah ada tanggal khusus di bulan Sya'ban itu? Tidak ada. Jadi kita tidak ada ketentuan tanggal khusus kita melakukan puasa pada bulan Sya'ban itu. Ya, tidak ada tanggal khusus. Yang terpenting kita banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban itu sebanyak-banyaknya, ya. Tapi tidak sampai sebulan penuh, karena akan nanti sama dengan puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan. Selanjutnya yang terakhir adalah puasa di bulan-bulan haram. Apa sih bulan haram itu? Bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada 4 anak-anak, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada 4 bulan ini atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
maka di bulan-bulan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Loh, apa ada Pak waktu tidak dianjurkan untuk berpuasa sunnah? Apa ada Pak waktu yang dilarang untuk berpuasa? Ada. Yang pertama, waktu yang tidak dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Arafah bagi yang melakukan ibadah haji. Sedangkan orang yang melakukan ibadah haji tidak dianjurkan, ya, bahkan cenderung tidak baik kalau dia melakukan puasa ketika dia sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, puasa hanya di hari Jumat saja. Misalnya gini ya anak-anak kalian, aku tak mengkhususkan puasa hari Jumat saja. Ini tidak dianjurkan. Artinya lebih baik tidak kita lakukan, ya. Kecuali puasa itu bertepatan dengan jatuhnya pada puasa Daud yang sehari puasa sehari tidak. Yang ketiga, ketika hanya berpuasa di hari Sabtu saja atau mengkhususkan pada hari Sabtu saja. Kalau tadi hari Jumat, sekarang mengkhususkan pada hari Sabtu, tidak boleh, ya. Lebih baik kita tinggalkan, karena hari Sabtu itu adalah hari di mana orang Yahudi mengeluh-ngeluhkan hari Sabtu yang disebut dengan hari Sabat, ya. Dan orang Yahudi banyak melakukan puasa hanya pada hari Sabtu. Makanya kita lebih baik tidak melakukan puasa itu, karena kita akan sama dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi menganggap hari Sabtu itu adalah hari suci. Dan yang keempat adalah puasa di akhir bulan Sya'ban, ya. Kecuali harinya bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, sedangkan kalian terbiasa dengan puasa hari Senin dan Kamis. Lalu kenapa kok ini tidak dianjurkan? Karena akan memasuki pada bulan Ramadan, sehingga dikhawatirkan timbul kerancuan. Apakah kamu itu puasa sudah masuk pada bulan Ramadan, ataukah puasa hanya di akhir bulan Sya'ban saja? Makanya puasa, mengkhususkan puasa di akhir bulan Sya'ban itu dilarang atau tidak dianjurkan. Nah, baik anak-anak, itu yang tidak dianjurkan untuk melakukan waktu-waktu untuk melakukan puasa sunnah. Lalu sekarang adalah puasa yang jelas-jelas diharamkan untuk melakukan puasa, ya, terutama melakukan puasa sunnah. Ada waktu yang dilarang atau haram hukumnya untuk melakukan puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa di 2 hari raya besar, yakni puasa hari raya Idul Fitri dan puasa hari raya Idul Adha. Itu dilarang dan haram hukumnya kalian puasa di 2 hari itu. Yang kedua, berpuasa di pertengahan bulan Dzulhijjah, yakni hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Itu haram kalian melakukan puasa, tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, wanita yang sedang menstruasi atau nifas, haram melakukan puasa. Yang keempat, puasanya seorang wanita yang tidak mendapatkan izin dari suami. Nah, ini anak-anak yang perempuan terutama perhatikan, ya. Kalau kalian dilarang atau suaminya tidak mengizinkan kalian berpuasa sunnah, maka kalian tidak boleh berpuasa sunnah. Karena sebagai bakti dan taat kepada seorang suami itu adalah kewajiban, sedangkan puasa sunnah itu adalah puasa yang dianjurkan. Dan yang terakhir, seorang yang sakit sehingga membahayakan keselamatannya. Ada orang sakit misalnya anak-anak, padahal sakitnya agak parah, tapi karena dia ingin beribadah terus,
dia masih memaksakan diri untuk berpuasa sunnah, maka haram hukumnya. Karena apa? Karena akan berakibat fatal pada kesehatannya, pada kesembuhannya. Makanya haram hukumnya untuk melakukan puasa bagi orang yang sakit. Jikalau nanti dia melakukan puasa sunnah itu, penyakitnya akan tambah parah. Ya, itulah anak-anak waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan puasa sunnah dan haram hukumnya. Ya, sampai di sini paham ya anak-anak? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mumpung masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ini, waktunya habis. Anak-anak silakan. Tidak ada? Paham semua? Jangan-jangan kalian tidak bertanya mungkin karena tidak paham ini. Nah, tapi saya husnudzon saja, kalian pasti paham semua. Maka kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya anak-anak, Bapak ingatkan bahwa puasa sunnah itu adalah puasa yang dianjurkan untuk kita, dan sebisa mungkin kita lakukan karena manfaatnya besar sekali buat diri kita. Juga di situ Allah akan memberikan pengampunan yang luar biasa, dan Allah akan memberikan pahala yang luar biasa terhadap kita. Alangkah indahnya hidup ini jikalau nanti Allah memberikan keridhoannya kepada kita semua, karena kita melakukan, di samping melakukan kewajiban-kewajiban, juga kita melakukan apa-apa yang dianjurkan, apa-apa yang disunnahkan oleh Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu taat terhadap perintah Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ya, dari Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat akan bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat masyarakat kita, keluarga kita, agama dan bangsa kita. Ya, dari Bapak sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.